A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, ibu-ibu juga kalau ada yang saya muliakan, ikhwan dan akhwat fillah yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan, wa ma ja'alna lil bashari min qablika khulda. Tidak satu orang manusia pun yang kami jadikan hidup kekal di muka bumi ini. Afa imitta fahumul khalidun. Engkau saja mati Muhammad, bagaimana mungkin mereka bisa hidup? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wala nabluukum bisyarri wal khair wa ilaina turja'un. Kalian akan diuji dengan keburukan dan kebaikan, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Jadi memang tidak ada orang yang hidup kekal di dunia ini. Semua kita ini tanpa terkecuali pasti mati. Nah, cuman hal yang kadang kita anggap sepele bisa membuat kita tersiksa di dalam kubur. Contoh nih, ketika Rasulullah berjalan di kuburan, apa kata Rasulullah? 2 orang yang di dalam kubur ini sedang disiksa oleh Allah, bukan karena dosa besar. Yang satu, istanzihu minal baul fa inna amata azabil qabri minhu. Kebanyakan orang yang diazab di kubur itu karena kencing yang tidak dibasuh. Nah, ini terutama kita laki-laki. Laki-laki, perempuan kencing itu mestinya jongkok, gak ada yang berdiri. Kadang kita kencing ke depan, yang laki-laki ini berdiri. Lentingan air tuh kena ke celana kita, itu yang kita bawa sholat. Apa enggak ngamuk Allah jadinya? Makanya diazab di kubur orang yang seperti ini gitu. Kencing ke depan, yang disiramnya depan aja, lentingannya yang ke kiri kanan tuh enggak disiramnya. Makanya cari WC di masjid tuh mudah, cari aja yang busuk pasti WC laki-laki. Karena dia siramnya cuma ke depan aja, kiri kanannya enggak. Nah, ini kita kembali lagi, kenapa kok gara-gara masalah kencing aja kita bisa disiksa di dalam kubur? Kencing kita itu mengandung garam fosfat. Garam fosfat ini kalau kita kencing dalam gelas, kita jemur di atas atap, itu jadi kaca semuanya. Jadi kalau orang kencingnya tidak basuh siramannya, maka dia bisa kena kanker kelamin. Makanya kita kencing itu usahakan jongkok. Nah, itu kan biasa, kecil seolah-olah, tapi rupanya bisa diazab di dalam kubur. Nah, itulah Islam ini menjaga kebersihan diri dan kesucian hati. Suci hati kita, tapi kalau kita tidak bersih, tidak bisa juga ternyata. Nah, kemudian yang kedua yang disiksa Allah dalam kubur itu, wa inna ba'dakum ilallah masya'u min namimah al-mufariqu bainal ikhwan. Orang yang suka mengadu domba dan memecah belah antar sama saudara. Ada seorang pembantu perempuan, dia ngomong ke majikan perempuannya, "Bu, saya minta maaf sama ibu, bukan maksud saya lancang. Kenapa? Saya melihat bapak kayaknya udah mulai kurang perhatian sama ibu." "Wah, dari mana kamu tahu?" "Kan kelihatan tuh, Bu. Bapak udah mulai kurang senyum sama ibu, pulang kerja ibu kurang disapa bapak. Kalau saya boleh usul nih, Bu, kumis bapak kan udah berantakan tuh, Bu. Iya, nanti jam 12 malam ibu masuk ke kamar bapak, bawa pisau cukur, rapikan kumis bapak. Jadi begitu bapak bangun, kaget dia, oh, istriku ternyata perhatian sama aku. Oh, betul juga kau nih, bagus, kau tidak sia-sia aku mempekerjakan kau di rumah nih. Ternyata nalar kau panjang juga rupanya." Begitu majikan laki-laki pulang, pembantu ini ngomong lagi, "Pak, maaf ya Pak ya, saya bukan maksud mengadu domba." "Kenapa?" "Ibu kayaknya niat jahat sama bapak."
Niat kenapa? Ibu kayaknya mau membunuh bapak malam ini. Bapak jangan terlalu nyenyak tidurnya ya. Itu bahayanya orang mengadu domba. Pas malam istrinya udah terkamek-kamek mau merapikan kumis suaminya. Suaminya melirik pura-pura tidur. Oh betul pembantu aku. Rupanya istri aku mau membunuh aku malam ini. Begitu semakin dekat kan, langsung diambil suaminya pisau itu, disabetkannya ke leher istri. Makanya orang mengadu domba itu pun tempatnya di neraka. Nah ini dua ini nih yang diazab di dalam kubur. Kencing tak basuh, kemudian suka mengadu domba. Nah, ini hati-hati nih. Cuman boleh kita ngadu domba nih, tapi ngadu domba yang baik. Suami istri bertengkar, kita mendamaikan, kita adu dia berdua itu boleh. Ngadu maksudnya ini gimana? Kak, semenjak kakak tidak di rumah kak, abang menangis saja kerjanya kak. Foto kakak dipandang-pandang, padahal tidak ada bagai itu. Wah itu boleh, ngadu yang seperti itu boleh. Sampai udah mengkek lah istrinya tuh, tahu rasa lah dia sekarang. Tanpa aku tuh kayak mana? Kemana mau dicarinya istri macam aku ini lagi? Nanti habis dari istrinya ngomong lagi ke suaminya, deh bang, kakak lo guling-guling menangis bang, mikirkan abang aja siang malam. Maka mengkeklah suaminya kan. Baru tahu dia kemana dicarinya suami seganteng aku ini lagi. Kakak ngajak jumpa bang, jumpalah berdua-dua dia di restoran kan. Ngomonglah kau dulu, abang lah dulu kan abang yang ngajak. Enggak ada aku ya. Baru tahu, oh kena adu gitu sama siapa nih rupanya. Baik lagi itu. Nah itu bisa. Nah jadi karena kita ini semua akan mati, yang kita persiapkan apa? Mati dalam keadaan husnul khotimah. Berdasarkan pengamalan amal-amal orang-orang yang terdahulu. Kita nih ambil nih orang jahat gimana matinya. Kadang justru kebalikannya. Ada orang jahat matinya seolah-olah baik. Jadi ini pernah dalam sebuah riwayat, tapi ini riwayat Israiliyat. Israiliyat ini boleh dipakai atau tidak. Cuman kata ulama jangan pula diabaikan. Ada raja yang zolim, sakit keras. Diundang tabib datang ke rumahnya. Begitu tabib ini datang, apa kata tabib ini? Tuan, sakit tuan ini parah. Dan obatnya seekor ikan. Ikan itu sedang tidak musim di negeri kita ini. Maka kata Allah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, usir ikan itu dari mana tempat musimnya, arahkan kepada raja yang zalim ini agar bisa menjadi penyembuh bagi penyakitnya. Heran malaikat Jibril, orang jahat sakit, tidak ada obatnya, disuruh hantarkan. Akhirnya sembuh raja yang zalim ini. Di tempat lain ada raja yang soleh sakit yang sama, diundang tabib datang ke rumahnya. Kata tabib ini, sakit tuan ini memang parah, tapi jangan khawatir. Obatnya seekor ikan itu kebetulan sedang banyak di negeri kita. Malah kata Allah, Jibril usir ikan itu agar jangan jadi penyembuh raja yang soleh ini. Tambah galau malaikat Jibril lewat. Setelah itu apa kata Allah, wahai Jibril ketahuilah, aku ingin orang-orang yang zalim ini merasakan kesempurnaan hidupnya di dunia ini, sehingga bertambah-tambah kesesatannya. Dia kembali dalam keadaan berdosa kepadaku, tinggal aku masukkan dia ke dalam neraka. Dan orang yang soleh itu dengan sakitnya aku hapuskan segala dosa-dosanya, sehingga dia bersih kembali kepadaku, tinggal aku masukkan ke dalam surga. Jadi jangan terkecil hati kita yang banyak penyakit. Banggalah sikit nih mulai malam ini. Untung aku sakit, banyak dosa aku terhapus. Betul, itu betul gitu. Cobalah lihat orang enggak pernah sholat, badannya jarang sakit, sehat dia. Memang Allah ngasih dia supaya sempurna merasakan nikmat di dunia ini. Coba tengok orang rajin-rajin ke masjid, diabetes, darah tinggi, asam urat,
Jangan kecil hati, memang seperti itulah. Tapi janganlah minta-minta lagi. Nih takutnya. Tapi sahabat Rasulullah memang iya. Sahabat Rasulullah kan nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, betulkah sakit ini menghapus dosa? Betul. Apa doanya? Ya Allah, berikanlah aku sakit demam ini hingga akhir hayatku, tetapi sakit yang membuatku tidak meninggalkan sholat berjamaah. Dikabulkan oleh Allah. Sampai dia sakratul maut badannya dalam keadaan panas. Itu sahabat Rasulullah SAW. Nah kemudian nih, kita lihat pula orang yang kadang jahat diperlihatkan oleh Allah tragis matinya. Contohnya, tidak perlu kita ke masa Fir'aun, kepada masa Namrud. Kemal Atatürk, Presiden Turki yang pertama. Walaupun sebagian orang mengatakan itu berita tidak benar Atatürk, tapi gimana, sejarah tidak bisa dibohongi. Kemal Atatürk, dia orang Islam tapi dia liberal dan menganut paham plural, semua agama itu sama. Semenjak dia berhasil menghancurkan khilafah Utsmani, maka aturan semua dirubah. Jilbab dicabut hukumnya. Maka perempuan boleh berpakaian seksi, terserahlah, itu urusan pribadi kata dia. Minum-minuman khamar boleh, bercampur laki-laki dan perempuan boleh. Pokoknya semua yang tidak boleh di dalam agama dibolehkan. Siapa yang tidak suka dengan aturan dia, bunuh. Jadi banyak waktu itu ulama Turki yang istiqomah dibunuhnya. Pokoknya yang tidak cocok dibunuhnya. Sampai akhirnya masa itu tiba juga. Banyak dia kena penyakit menjelang kematiannya itu. Terutama yang disembunyikan orang masalah penyakit kelamin, penyakit kulit aneh. Jadi dia itu merasa badannya sangat panas. Bahkan foto dia pun masih ada yang dia tidur dikasih es batu. Bayangin udah tua tapi tidur pakai es batu, itulah siksaan Allah untuk dia. Terus nanti siang kepanasan, disuruhlah dibawa dia pakai kapal ke tengah laut supaya mendinginkan badannya. Kita udah tua dalam keadaan sakit, bawa berangin-angin. Sampai akhirnya dia meninggal dunia dengan banyaknya penyakit. Tidak satu ulama Turki pun yang mau memandikan jenazahnya. Terlantarlah jenazah Kemal Atatürk itu selama 9 hari. Sampai adik perempuannya memohon kepada ulama Turki, tolong selenggarakan. Akhirnya diselenggarakan. Setelah diselenggarakan jenazahnya, begitu dikuburkan, mental jasadnya keluar. Nggak mau bumi nerima dia. Naik lagi keluar, gali lagi, naik lagi. Akhirnya dikuburlah di Bukit Angkara. Setelah 15 tahun dia di bukit itu bukan dimasukkan ke dalam tanah, memang ditutup aja pakai batu karena di tanah udah tidak bisa. Setelah 15 tahun dicoba lagi, dikubur lagi, tetap naik balik tengkorak dia tuh. Akhirnya sekarang dikubur di mana? Di museum, dialas dengan keramik seberat sekitar 4 sampai 8 ton kalau tidak salah saya, ditutup. Dan siapapun yang mau berkunjung ke museum itu, petugas museum akan menyemprotkan parfum sebanyak-banyaknya ke badan kita. Karena kalau masuk ke tempat lokasi makam langsung berubah berbau busuk. Pokoknya makam Kemal Atatürk itu busuk. Kalah air liur, kalah bantal yang kena iler, kalah, enggak. Apa mau banding bangkai, pokoknya orang udah tahu masuk ke makam Kemal Atatürk semprot wewangian, petugasnya yang nyemprotin karena busuk betul baunya. Nah ini yang diperlihatkan Allah bagi orang-orang yang zalim. Jadi Allah ini kadang diperlihatkannya, kadang tidak. Nah, jadi kita yang berakal, ambillah itu sebagai pelajaran bagi kita. Kenapa dia sampai disiksa seperti itu? Itulah kejahatan yang dia lakukan. Bahkan di zaman Rasulullah sendiri ada perempuan, adiknya setelah dia mati, adiknya ini kakaknya ini
Malamnya adiknya bermimpi, adik laki-lakinya. Dia melihat api, kemudian dia selamatkan kakaknya. Tidak taunya pas bangun tangannya hangus terbakar. Pergi dia ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, semalam aku bermimpi kakakku disiksa. Kemudian aku berusaha menyelamatkannya. Tak taunya begitu bangun tanganku hangus terbakar. Apa yang dilakukan kakakmu semasa hidupnya? Pergi ke rumah-rumah orang untuk menyebarkan gosip. Jadi suka bergosip. Jadi kalau kita ini hindarilah bagi laki-laki atau perempuan, karena yang bergosip ini bukan perempuan aja, laki-laki ya juga. Cuman beda gaya aja nih. Kalau perempuan pakai isyarat aja tahu dia apa maksudnya. Pakai gini, tahu dia maksudnya. Kita nggak ngerti itu. Kalau laki-laki gaya aja berubah. Ini kita bukan menjelek-jelekkan orang. Akhirnya jelekkan orang juga. Jadi gaya aja yang berbeda. Baik, insyaallah habis sisa akan kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak yang masih bertahan, ibu-ibu kalau ada, saya sudah tidak nampak juga nih. Kemudian para ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa istiqomah di jalan kebaikan insyaallah. Jadi kita tadi sambil kita berkisah, ada beberapa amalan yang sudah kita bahas untuk menyelamatkan kita dari azab kubur ini atau azab di neraka kelak, yaitu kencing yang tidak dibasuh, mengadu domba, kemudian apa lagi? Menzolimi orang seperti kama atartu, kemudian apa lagi? Gibah, menggosip, kemudian apa lagi? Baik. Jadi di zaman Rasulullah juga pernah terjadi yang kedua kali. Seorang perempuan yang sudah kematian ayah dan ibunya. Jadi dia datang ke rumah Rasulullah. Dia dalam juga keadaan tangannya hangus terbakar. Sebelah kanan tangannya hangus terbakar. Katanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar tanganku ini kembali seperti semula. Loh, ini terbakar kenapa? Baru diceritakan ya. Malam tadi aku bermimpi ya Rasulullah, rasanya kiamat sudah terjadi. Begitu aku rasanya terbangun di dalam mimpiku itu, aku melihat ibuku sedang berada di neraka, mengusir-ngusir api dengan sepotong kain dan daging yang ada di tangannya. Jadi pakai kain, pakai daging ibu yang ngusir-ngusir api. Kemudian aku berteriak memanggil ibuku, ya Rasulullah, wahai ibu, mengapa engkau berada di sini? Bukankah selama hidup di dunia kau rajin menjaga sholat, kau rajin sholat malam, kau rajin berzikir, kau rajin puasa sunnah, dan kau telah mendapatkan ridho dari ayah. Suami ridho, kan itu syarat perempuan masuk surga. Suami ridho, sholat fardu dah terjaga, sholat malam, zikir. Tapi mengapa kau berada di sini, ibu? Dan apa di kedua tanganmu itu? Kata ibunya, memang aku rajin sholat, nak. Aku rajin melaksanakan sholat sunat. Aku berzikir, aku berpuasa sunnah. Dan ayah kau memang ridho sama ibu. Tapi selama hidup di dunia, hanya sepotong kain dan daging inilah ibu pernah bersedekah. Rupanya pelit minta ampun lah. Ini kadang kena orang sholat nih. Sholat dah rajin, giliran kota infak lewat macam-macam tak tahu dia kadang kan. Maka selalu dibuat infak terbaik. Masa 1000 infak terbaik, 2000, kan tak mungkin kan. Kita ini aneh. Kalau untuk nongkrong boros kita,
Tidak ada kita hitung-hitungan nyumbang tuh. Kalau untuk nongkrong, untuk liburan, ini besok tengoklah kamu liburan ya kan, Rama tengoklah. Baru infak terbaik itu untuk liburan, baru banyak. Kadang kita ini juga mensupport orang untuk banyak nyumbang, kita pun nak nyumbang kadang ada banyak mah, dan usah kita lagi ikut, kadang itu pula penyakitnya. Nah ini yang terjadi kepada perempuan ini, sholat udah bagus, suami udah ridho, tapi pelit. Jadi dengan sepotong kain dan daging itulah cuman bisa mengusir api. Itulah yang pernah dia sedekahkan seumur hidupnya. Di mana ayah ibu? Ayah kau seorang dermawan. Dia sekarang berada di telaga Rasul, di telaga Kausar, sedang membagi-bagikan minum kepada orang. Maka dalam mimpi itu Rasul, aku pergi ke surga. Kemudian aku lihat ayah sedang membagi-bagi orang minum. Marah aku kepada ayah Rasulullah. Sungguh tega engkau ayah. Ibu sedang berjuang melawan api neraka, mengusir-ngusir api. Ayah di sini ngasih-ngasih orang minum. Minta segelas ayah untuk kuberikan kepada ibu. Wahai anakku, di sini sudah tidak ada tolong menolong lagi. Nah, jadi itulah, suami pun tidak bisa menolong istri. Sini tidak ada tolong menolong lagi nak. Aku tidak mau tahu ayah, aku tidak tega melihat ibuku seperti itu. Minta air segelas ayah agar kuberikan kepada ibu. Jangan kau berikan. Tidak, aku tidak mau tahu ayah. Aku rampas satu gelas dari tangan ayahku ya Rasulullah. Aku pergi ke neraka, bermaksud ingin memberikan ibu minum. Tapi belum sampai tanganku ke mulut ibuku, api neraka datang menyambar tanganku. Begitu aku bangun al-musir Rasulullah. Maka Rasulullah meletakkan tongkat di tangan perempuan itu. Ya Allah, bila benar mimpi perempuan ini, sembuhkanlah tangannya. Sembuh. Nah ini amalan yang membuat orang kena di neraka disebabkan apa? Tidak mau sedekah, pelit. Kadang mangganya udah dibungkusnya, dicuri orang, demam dia 3 hari. Nah, masalah berapa betul harga mangga itu? Jadi kita ini bakhil ini memang bahaya. Memang banyak orang yang dia borosnya untuk hal-hal tertentu. Misal kalau beli barang kesenangan dia itu dia boros. Tapi kalau untuk sedekah masih aja ada duit 5 perak, mungkin 5 perak itu disedekahkan. Syukur enggak ada aja sekarang. Nah, kemudian apalagi orang yang disiksa nanti di neraka. Jadi ada seorang ahli ibadah jauh sebelum masa Rasulullah. Jadi Rasulullah menceritakan kepada sahabat, saking ingin khusyuknya dia beribadah, maka dia tinggal di sebuah pulau sendirian. Dia puasa tiap hari, dia habiskan hari-harinya untuk beribadah. Sampai saking sayangnya Allah kepadanya, ditumbuhkan Allah batang delima di pulau itu yang selalu berbuah untuk dia. Nah, Allah sayang sama dia. Pokoknya berbuka dia tahu udah ada aja buah delima itu. Pokoknya ada terus. Begitu kiamat terjadi, kata Rasulullah. Apa kata Allah kepada malaikatnya? Wahai malaikatku, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmat dan kasih sayangku. Protes dia. Tunggu dulu. Ini jamnya masuk-masuk aja kalian nih. Aku mau nanya. Kok aku bisa masuk surga nih karena rahmat dan kasih sayang Allah? Bukankah ini semua karena amal solehku? Ah nih. Ingat orang terlalu pede dengan amalannya. Hati-hati nih. Kan kadang-kadang kita lain tak pede-pede nih amalannya. Tadi kayaknya padahal seharusnya waktu kau jatuh dari itu kepala kau di trotoar, tapi kok bisa selamat, luka pun tidak ada. Kalian macam tidak tahu aja aku. Hari-hari aku di masjid. Kan tahu kalian, kan tersebut tak sama aku jadinya. Aku di masjid tuh capek ngaji zikir, capek zikir sholat. Pokoknya apa ya kesempatan. Tengok kaki aku ini sama kalian. Kan lain bengkak sebelah nih. Saking tidak lurusnya tegak aku. Lutut aku luka-luka, tengok lutut lupa korengan kan. Enggak, karena memang bisa loh Pak. Ini besok jadi saksi loh lutut kita nih. Apalagi semenjak enggak bertikar nih kan.
Sujud apa tu kan? Bujak jejak tu Pak. Bujak jejak dibuatnya tu. Nah jadi ini orang terlalu pede dengan amalnya. Jadi dia protes ke Allah, dimasukkan ke surga. Loh kok aku dimasukkan ke surga karena rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Bukankah karena amal ibadah aku? Aku tidak pernah menceritakan orang situ. Aku tinggal sendirian, sholat tiap hari, puasa tiap hari, buat dosa tidak ada. Kok masuk surga karena rahmat dan kasih sayangmu? Tidak terima dia. Maka kata Allah, angkat dia balik. Angkat balik. Udah betul-betul tadi masuk, angkat dia balik. Jadi kau protes, iya. Karena aku rasa tidak ada buat dosa ya Allah. Aku sangat takut kepadamu. Tapi kok aku masuk surga bukan karena amal solehku. Sekarang ginilah, kita timbang mana yang lebih besar, rahmat dan kasih sayangku atau amal ibadah. Tidak usah dengan banyak-banyak lagi. Dengan rahmat nikmat yang kuberikan kepada mata kau aja lah satu aja mata kau. Dicongkel matanya, ditimbang. Ini nikmat aku kata Allah. Ku kasihkan kau mata. Timbang sama amal solehmu selama 70 tahun di sana. Ternyata lebih berat mata ini. Masukkan dia ke neraka. Itu tuh ya Allah, ampun ya Allah. Iyalah biarlah masuk rahmat pakai rahmat lah. Oh kok janganlah masuk sini lagi. Tolong angkat aku lagi. Cuman yang menjadi pertanyaanku ya Allah, kok bisa lebih berat mata itu daripada amal soleh yang telah kulakukan? Maka kata Allah, mata, adukan penderitaanmu. Maka kata mata ni, dia letih aku sama dia ni ya Allah. Dia ibadah aja kerjanya, tidak dipikirkannya aku capek mau tidur, dipaksanya aku terus. Sakit aku ikut dia ni ya Allah. Maka kata Allah, dosa yang kau buat kepada matamu tidak sebanding dengan ibadahmu selama 70 tahun. Jadi maksudnya apa? Kita ini beribadah pun bisa berdosa. Makanya kita dianjurkan istighfar setiap hari. Kadang cobalah, kan kita ini dalam rangka ibadah duduk di pengajian nih Pak. Berdosa enggak kita sama diri kita? Berdosa, duduk masuk angin enggak pakai alas. Kan ada gembung perut kita nih. Kan ada lain-lain miring-miring gaya kalian duduk nih. Ada yang nan kentut, ada yang gembung perutnya. Berdosa enggak tuh? Berdosa. Jadi maksudnya kita tuh enggak ada yang suci dari dosa. Makanya dikasih pahalanya besar-besar oleh Allah untuk menutupi dosa-dosa itu. Nah jadi jangan kita menganggap bahwa dengan amal soleh aku akan masuk ke surga. Karena rahmat dan kasih sayang Allah lah kita masuk. Karena tidak akan seimbang nikmat Allah dibandingkan dengan amal soleh kita. Jadi jangan terlalu menganggap amal kita banyak. Kadang kita tidak sadar meremehkan orang kita jadinya. Nampak orang sholat fardu aja kerjanya, tambahlah sholat sunnah. Sholat fardu itu untuk dapat petunjuk kawan. Sholat sunnah untuk dapat pertolongan, maka payah hidup kau. Lihat aku sekali buat lamaran 5 yang manggil langsung. Oh inilah gaya ini. Jadi kadang kita itu cenderung sombong di saat kita merasa sudah banyak amal soleh. Nah ini juga orang masuk neraka dan diazab dia di kuburnya karena kesombongannya merasa amalnya paling banyak. Jadi sekarang kita ingin tahu amal apa pula yang banyak menyelamatkan. Nah, amal apa yang menyelamatkan? Memang sedekah kita tahu, kebalikan dari itu semua. Tapi kalau kita lihat di dalam kisah di masa Harun al-Rasyid, waktu itu ada orang yang mau merenovasi rumah. Cuman dia pengen yang merenovasi rumahnya orang yang rajin sholat fardu berjamaah, tukang yang rajin sholat. Ini sama dengan mencari jarum ditumpukan jerami, mencari benang ditumpukan jerami. Karena biasa tukang bangunan nih begitu masuk waktu sholat nyondok dia di lantai atas tuh, duduk dia di situ. Payah nyari yang rajin sholat fardu itu sulit. Duduk dari situ kadang masih terasa dia menokok-nokok kadang kan, kalau tidak dilarang tokoknya terus tuh tidak tahu kadang. Kadang terkejut-kejut kita. Kami sering tuh misal ceramah di masjid, udah asar itu mereka memang diam.
Kalau kita dalam kondisi diam semua dalam masjid, kan orang ngobrol terdengar. Apalagi masjid itu bergema-gema. So ngomong orang sedang sholat tuh, nah, dia ngomong di atas, awak terdengar di bawah. Dengar kita tuh. Karena kita posisi kita diam, payah nyarinya. Makanya dia ini ingin berkah rumahnya itu dikerjakan oleh tukang yang sholat fardu. Di mana mau cari yang rajin sholat fardu, mau tidak mau dicarinya lah masjid yang sedang membangun. Dilihatnya lah ada dapat masjid yang sedang membangun, diperhatikannya siapa di antara tukang ini nanti yang sholat berjamaah. Rupanya ada satu orang kurus badannya. Setiap 15 menit sebelum waktu masuk zuhur, dia sudah turun. Dia bersihkan badan dia. Nah, jadi ini kalau orang yang rajin sholat, kalau dia kerjanya agak berat, pasti dia bawa baju dua. Jadi satu memang untuk kerja, kemudian dibersihkannya badannya. Kalau orang yang tahu sunnahnya, pasti dia tidak mau busuk-busuk masuk ke masjid. Jadi mandi, kemudian dia ganti pakaian, masuk, diperhatikan terus. Dia ikut juga sholat zuhur nih. Asar masih dia juga. Nah, besok diintainya lagi ke situ, rupanya masih dia juga. Cuman satu dia yang rajin sholat jamaah. Akhirnya dipanggil sama bapak nih. Ada libur kok enggak dalam 1 minggu nih? Ada Pak. Hari apa? Sabtu sama Minggu. Jadi Senin sampai Jumat saya di masjid nih Pak. Oke lah, kebetulan aku mau merenovasi rumah. Tapi tidak dibilangnya bahwa dia memperhatikan dia kena rajin sholat. Bukan itu dibilangnya. Bisa enggak Sabtu Minggu gua kerjakan? Apa enggak rugi Bapak rasanya cuma 2 hari saya bisa ngerjain seminggu? Tidak ada masalah. Tengoklah ke rumah dulu. Dibawalah ke rumah dia. Sampai di rumah dia, tengoknya lah, mulailah dia menghitung-hitung berapa ini, berapa anggarannya yang harus dilaksanakan. Nah, udah selesai semua rundingannya, harganya. Karena kalau orang yang betul-betul sholat pasti takut dia menipu. Kadang disuruhnya, Pak, Bapak belilah bahan biar saya kerjakan. Gaji saya per hari aja Pak, supaya nanti Bapak tidak terugi betul rasanya. Jadi kalau misalnya gaji tukang hariannya itu 150, ditanya sama Bapak nih, kamu mau gajinya berapa? Ini kalau diuangkan sekarang lah misalnya. Saya gaji 75 aja Pak. Separuh dia minta gajinya. Loh, kok kenapa kamu mintanya separuh? Kamu kan tukang ahli juga di sana. Makanya saya bawa kamu nih. Kan seharusnya 150. Karena saya ada uzur Pak, yang akan merugikan Bapak. Maksud kamu apa? Saya minta setengah, tapi tolong juga izinkan saya untuk sholat berjamaah. Nah itulah uzurnya Pak, terpotong waktunya. Jadi Bapak gaji saya 75.000, setengahnya aja, tapi izinkan saya sholat berjamaah. Jadi kata bapak nih, oke lah, tidak masalah lah. Sabtu mulailah masuk. Sabtu masuk dia kerja, masuk untuk sholat, mandi dia sholat, pulang gitu juga. Nanti asar pergi lagi. Karena bapak ini tertarik nengok pribadi anak muda nih. Pas sore dia selesai asar mau pulang, walaupun kau minta hanya setengah, tapi aku terus terang aja simpati aku sama kau. Jarang anak muda macam kau ni. Tetap aku gaji kau penuh. Oh Pak, maaf Pak, jangan Bapak kasih saya ini, Bapak tidak sesuai perjanjian namanya. Bayangkan orang biasa dikasih kurang, enggak gitu kan. Ini gimana cerita nih Pak, janji berapa, kan biasa gitu kan. Ini malah nolak dia. Enggak Pak, maaf Pak, saya tidak bisa terima ini Pak. Tapi ini bukan bahasa basi orang Indonesia nih kalau apa? Tapi mata kedua itu terus kan banyak yang seperti itu. Ya, kenapa kita tertawa bersama? Karena kita kayak gitu. Karena kita kayak gitu, kita menertawakan diri kita sendiri sebetulnya nih. Kadang sengaja kan ada saku kan. Nggak enak saya Pak, tapi saku bergaul. Dia seolah memberikan isyarat masukkannya ke sini gitu kan. Nah, jadi dia nolak. Kan saya cuma minta setengah Pak. Berdosa saya kalau saya terima penuh Pak, karena waktu kerja saya terpotong.
Tak apa-apa, aku tengok badanmu ini kasihan aku. Belilah makanan agak enak sedikit. Kau belilah nih. Diterimanya jadinya. Hari Ahad nak masuk dia lagi. Senin didatangi bapak tuh masjid tuh, nampak dia sedang kerja. Naik bapak tuh ke atas. Kenapa hari Ahad tak datang? Bapak tidak sesuai perjanjian, Pak. Saya kan cuma minta setengah, bapak kasih penuh. Berdosa saya makan uang bapak. Memang aneh kau nih. Orang biasa dikasih kurang komplain, kau dikasih lebih komplain. Terserah kau lah, pokok Sabtu besok masuklah kau ini. Ya Pak ya, segitu ya. Masuk dia Sabtu ya, semangat dia masuk Sabtu besoknya. Kasih 75 sumringah mukanya. Besok gitu loh Ahad masuk lagi dia, dikasih 75, senang hatinya. Tapi Sabtu depan tak masuk dia lagi. Nak bapak apa pula salah aku lagi ini ya. Kasih penuh salah, setengah kemarin semangat, lupa nak datang dia. Kan sering kita kayak gitu kan. Pertama saya diundang ceramah semangat gitu. Besok diundang lebih rupa, tinggal saya sama kamera aja ceramah lagi. Tak mau saya lagi. Ini bikin konten namanya ini. Kalau bikin konten bagus studio lagi kan. Jelas betul Tad, kami ngundang Ustad bikin konten ini kita berdua aja nih Tad. Anda Ustad berdua hidupkannya kamera itu pergilah. Tapi kalau dibikin kajian, tak tahunya rupanya yang datang tukang kamera sama masjid sebesar-besar tidak kan, awak berduanya di situ kan. Lain rasanya. Gitu juga nih, semangat, pertama semangat, udah dikasih 75, udah pas, tak datang lagi dia. Hari Senin ya, datang lagi bapak itu, rupanya nak ketemu lagi sama anak tuh. Ditanyalah ke kawan-kawan dia, ada anak yang kurus tinggi itu, mana dia? Udah seminggu sakit Pak. Wah, mulai simpati bapak nih, sakit dia. Iya Pak. Ada yang bisa nunjukkan rumahnya nggak? Oke Pak, ayo Pak. Dia numpang di gubuk saya. Rupanya dia numpang di gubuk kawannya. Pas masuk bapak nih ke situ, ditengoknya anak tuh tertidur di atas tikar yang udah sangat jelek, gubuk yang sangat jelek. Pas bapak tuh mengucapkan salam, dijawab Waalaikumsalam, senyum mukanya ke bapak. Sakit kau nak. Sebetulnya wajar nanya lagi, kan udah dapat informasi ya. Cuman kadang kita nih mukadimah itu perlu kan, mukadimah itu perlu. Ya tapi pasti memang kita asal jenguk orang pasti kayak gitu, itu nggak sadar aja spontan tuh. Udah jelas orang sakit, pas Ustaz Hanafi sakit saya jenguk kan, sakit, udah jelas udah 2 hari di grup ada. Tapi emang apa gitu ya, spontan kita nanya jadinya. Kadang yang membuat orang sakit itu tambah sakit ya, jenguk orang satu minta ceritakan dari awal sakitnya kan. Lalu apa nggak tambah ngedrop orang dibuatnya jatuh imunitas tubuhnya kan. Makanya sunnah menjenguk orang sakit itu yang paling bagus adalah sebentar. Jangan lama-lama ke sana nih selfie dulu, gaya dulu kan. Selfie kita udah begini lah kawan tuh. Tak ada tenaga ya lagi. Sunnahnya sebentar saja jenguk orang sakit. Nah kalau kita jenguk orang sakit, kita yang mendoakan atau dia? Yang paling afdolnya minta doa kepada yang sakit, karena doanya dikabulkan oleh Allah. Kita doa juga, tapi minta juga yang sakit ini mendoakan kita, karena doa orang yang sedang sakit itu dikabulkan oleh Allah. Mintalah banyak-banyak jodoh apa itu cepat makbulnya. Apalagi makin meringis dia kan, tuh makin meringis. Nah jadi sakit kau nak? Iya Pak, sudah seminggu saya sakit. Mohon maaf Pak, saya tidak memberitahu karena tidak ada pula orang yang bisa saya untuk menitipkan pesan ke Bapak. Ya enggak apa-apa lah. Cuman aku minta maaf, aku sudah buruk sangka sama kau. Aku sangka kenapa kau tidak datang lagi. Langsung anak nih bilang, Pak, saya boleh minta sesuatu enggak sama Bapak? Oh senang hati Bapak nih. Jadi kalau orang baik betul tuh orang meminta ke dia malah senang dia. Kalau kita kan pantang dikasih sekali, itu sandiwara ya terus asal jumpa kan, biar orang simpati. Ngapa menung? Pak ya lu makan lu bagi. Sifat itu tolong dihilangkan ya. Buat muka kasihan itu hilangkan lah. Itu modus-modus laki-laki terhadap perempuan biasanya tuh. Kok menung aja?
Tidak usah lagi, nanti diceritakan juga tidak ada solusinya. Kan inilah, kan terbaca kan? Itu gaya-gayanya. Jadi kalau sempat ada seperti itu teman-teman laki-lakinya, dia buat misalnya emot di WA itu emot sedih gitu, jangan bertanya, duit keluar, percayalah, nggak usah lagi. Duit keluar tuh, ngapa? Tidak apa-apa, biar aja lah, aku dan Allah aja yang tahu. Kan dia sebetulnya tanya, jawab aja, ayalah kalau gitu, bagus lah tuh gitu kan. Beruduk bentang sejadah. Nggak, aku mau cerita sebetulnya pasti itu jadi. Nah jadi saya ingin minta sesuatu Pak. Kata Bapak ini, minta lah nak. Apa yang mau kau minta? Pak, kalau Bapak besok ada waktu setelah sholat subuh, bisa Bapak datang kemari? Apa nak? Tolong selenggarakan jenazah saya Pak. Itu permintaan anak ini. Tolong selenggarakan jenazah saya. Kata Bapak terus, tidak boleh ngomong gitu nak. Kau masih muda, punya semangat lah untuk sehat. Tidak Pak, saya sudah terasa bahwa mungkin besok saya sudah tidak ada. Udah nggak usah ngomong kayak gitu. Yang kedua Pak, kalau ada Khalifah Harun Ar-Rasyid datang ke Baghdad, saya ingin titip sesuatu sama Bapak dan tolong berikan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Apa itu? Sambil susah dia diambilnya dari bawah baju dia. Rupanya ada benda seperti berlian kilauannya sebesar tinju anak bayi. Kalau Bapak jumpa Khalifah Harun Ar-Rasyid, tolong berikan ini kepadanya. Apa nih nak? Ini berlian Pak, asli berlian. Pokoknya lihatkan saja kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pikir Bapak ini udah mau mati, meracau anak ini mungkin nih. Dalam keadaan sakit seperti ini pasti meracau nih. Ada pula tukang bangunan kenal pula sama presiden. Kan pasti kita ada anggapan seperti itu ya. Misalnya nih ada tukang bangunan, dia cerita ke kita, saya ini sebetulnya tidak susah. Saya sama gubernur itu aja dekat saya tuh. Pasti kita jangan saling tinggi lagi bang. Biasa-biasa lah itu abang. Abang nikmati aja lah itu. Kita pasti sering kayak gitu. Saya misalnya gini, kita naik Grab atau naik Gojek, mobil, Gokar. Kadang ada dia tuh tidak terima hidup dia sebagai sopir. Tinggi-tinggi dia sama kita tuh. Ini sebagian oknum driver tuh. Saya ini sebenarnya bukan ini aja pekerjaan saya. Wah, kan ini gaya. Ini hanya untuk ngisi waktu aja. Jadi saya bilang syukuri aja lah Pak. Justru makin ngomong Bapak makin nampak kerendahan Bapak ini. Udah nikmati aja lah hidup nih. Mau Bapak seorang direktur, yang jelas posisinya saat ini Bapak sebagai sopir. Tempatkanlah diri sebagai sopir. Udah, daripada dia cerita kan makin mangkel orang dengar ya kan. Kalau mau banyak duit ngapa mau jadi macam ini gitu kan. 20.000 pun gitu. Kadang-kadang kita mikir seperti itu. Jadi tidak usah pernah kita malu. Kalau memang itu keadaan kita, ini kadang dia Hondanya Honda lama tuh kan. Aku kan lagi ngetren aja ke Honda nih. Padahal memang itulah Honda itu aja berantem dia sama bapaknya makai itu. Berantem dia sama bapaknya makai, tapi dia masih sempat juga tinggi kadang-kadang kan. Jadi kita udahlah, apa diri kita itulah. Jadi menurut bapak nih, ini anak ini meracau nih karena sakit. Tapi malam itu galau bapak ini. Ini betul enggak kata-kata anak ini? Habis sholat subuh betul-betul berangkat bapak itu ke rumah. Ternyata benar, orang udah ramai. Anak itu betul-betul meninggal dunia. Amalannya apa tadi? Menjaga sholat berjamaah apapun kondisinya. Tinggal satu lagi pembuktian. Ini masalah berlian ini lagi nih. Rupanya ada Khalifah Harun Ar-Rasyid akan meresmikan pasar di Baghdad. Di tengah pengawalan tuh bapak ini dicobanya lah berani nunjukkan itu kan. Khalifah. Menengok Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kasih jalan. Oh, rupanya dikasih jalan rupanya. Dekat ya. Apa yang kau tunjukkan tadi ini? Pingsan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Azab dia kena tinju sama pengawalnya. Untung cepat sadar Khalifah Harun Ar-Rasyid. Bonyok, azab kan tentu dibilang ada rencana pembunuhan kan seperti itu. Jangan pukul dia, dia tamu saya, kata Khalifah Harun Ar-Rasyid. Mulai kaget dia, waduh betul kenal rupanya nih, tahu sama benda nih. Dibawalah ke penginapan. Apa yang kamu tunjukkan tadi? Tunjukkan. Di mana anak ini sekarang? Oh,
Baru bangkit pucatnya kan. Kau kenal khalifah? Iya, aku tahu. Di mana anak ini sekarang? Dia meninggal beberapa hari yang lalu. Nangis kan, tukang bangunan mati, presiden nangis. Tidak lama keluar istri Harun al-Rasyid. Dipanggil Harun al-Rasyid, sini. Ini tamu kita. Dia membawakan ini. Langsung pula nangis. Dua laki bini nangis nengok tuh. Wahai anakku, di mana kau sekarang? Oh, mulai pucat bapak nih. Rupanya anak yang tukang bangunan itu adalah anak dari Khalifah Harun al-Rasyid. Jadi dia anak tuan. Di antara anak-anakku dia inilah yang paling zuhud. Jadi begitu aku terpilih menjadi khalifah, dia minta izin baik-baik untuk tidak tinggal bersamaku. Dia tidak ingin jabatan ayahnya membuat anak-anaknya jadi lupa diri. Makanya dia ingin berpisah. Biarlah dia menjalani hidup seperti itu. Dia kerja dengan keringatnya sendiri tanpa menjual nama bapaknya. Payah enggak nyari orang yang seperti ini sekarang? Kita aja nih ya, dapat aja kita foto sama gubernur, itu cerita udah panjang tuh di Instagram. Terima kasih Atuk atas nasihat Atuk. Padahal enggak ada ngomong apa-apa tuh. Padahal Pak Gubernur enggak ada ngomong apa-apa tuh, panjang. Nasihatmu akan kukenang selalu Atuk. Atuk memang tidak ada yang berubah. Beberapa tahun yang lalu kita selalu bersama. Atuk selalu mengajak. Mungkin gubernurnya baca bingung kan? Kan bingung. Jadi ini masih terdengar ya, suara masih dengar ya. Nah jadi kemudian diceritakan oleh Khalifah Harun al-Rasyid kenapa ini bisa terjadi. Jadi karena dia memilih keluar dari rumah, aku sebagai orang tua tetap takut anakku ini mana tahu kekurangan di luar. Jadi aku titipkanlah berlian ini kepada istriku untuk diberikan kepada anakku. Mana tahu kalau dilihat di luar kesulitan dia bisa jual berlian itu. Ternyata dia tidak pakai dan berlian itu kembali lagi kepadaku. Jadi inilah salah satu amalan yang bisa menyelamatkan kita. Salat fardu dijaga, sedekah diperbanyak, bersihkan diri kita, jangan menzolimi orang, jangan suka bergunjing. Insyaallah kita akan selamat dan bawa amal kita masing-masing menjelang kematian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.